Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami membuat video ini diajukan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester, khususnya mata kuliah simulasi sistem industri, yaitu tugas yang berjudul simulasi proses produksi gear menggunakan software ProModel. Kami dari kelas C3 dan dosen pembimbing mata kuliah ini Pak Suhendra, dengan anggota kelompok saya sendiri Ri Setiawan dan rekan saya Fahri Sabila Ardi dan Ahmad Raffi. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Proses produksi merupakan kegiatan yang mentransformasikan masukan input menjadi keluaran output, tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut yang berupa barang-barang atau jasa. Menurut Sofjan Asauri tahun 2008, pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukan simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufacturing, logistik, dan operasi lainnya baik yang baru maupun yang sudah ada. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi gear sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Tujuan. Adapun tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dan di sini ada beberapa penjelasan dari sistem, simulasi, dan model. Apa itu sistem? Sistem dapat diartikan sebagai rangkaian komponen atau elemen yang terstruktur dan berfungsi bersama melalui interaksi yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem berperan sesuai tugasnya dan secara kolektif menghasilkan keluaran atau hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud utama dari sistem tersebut. Menurut Sutabri tahun 2012. Apa itu simulasi? Simulasi dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan untuk membantu peserta didik memahami konsep dan keterampilan dalam konteks yang lebih realistis. Menurut Winasanjaya tahun 2019. Apa itu model? Model adalah representasi dari suatu objek, sistem, atau proses yang digunakan untuk memahami karakteristik atau perilaku dari hal tersebut. Model dapat berupa gambar, diagram, atau simulasi yang membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan. Menurut Sudarmaji tahun 2021. Tipe simulasi. Simulasi diskrit ialah simulasi khusus yang digunakan untuk menggambarkan sistem di mana perubahan status hanya terjadi pada momen tertentu dalam waktu. Dalam simulasi diskrit, variabel keadaan berubah ketika peristiwa tertentu terjadi, seperti kedatangan pelanggan dalam antrian. Pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis sistem antrian dan pelayanan. Menurut Hidayah tahun 2023. Teori produktivitas. Teori produktivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa efisien suatu sistem dalam menghasilkan output dari input yang diberikan. Hal ini mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang ada. Menurut Prawiro Sentono tahun 2022. Software ProModel. ProModel adalah perangkat lunak simulasi dan permodelan yang dirancang untuk membantu organisasi menganalisis dan mengoptimalkan proses operasional. Dengan menggunakan ProModel, pengguna dapat membuat representasi visual dari sistem yang kompleks dan menjalankan simulasi diskrit untuk mengevaluasi interaksi antar elemen sistem. Fitur utama ProModel termasuk kemampuan analisis what if yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai skenario seperti serta integrasi dengan data dunia nyata untuk hasil simulasi yang lebih akurat. Model simulasi.
Model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini adalah pertama dari pengiriman komponen, lalu masuk ke conveyor. Material tersebut di unboxing oleh warehouse, langsung high conveyor lagi untuk masuk ke area produksi. Di area produksi yang dari material raw tersebut lalu diproses menggunakan CNC machine untuk menghasilkan produk. Setelah diproses lalu masuk ke conveyor lagi untuk masuk ke area quality control untuk dilakukan pengecekan terhadap produk tersebut untuk menentukan mana yang layak dan mana yang NG. Setelah ditentukan, material tersebut lalu di packing, masuk conveyor lagi, lalu masuk ke pengiriman atau delivery untuk dikirim ke customer. Baik, selanjutnya ialah penggunaan aplikasi ProModel untuk mensimulasikan proses produksi gear. Pada tahap ini, saya sudah memiliki data untuk didefinisikan pada aplikasi ProModel. Bisa kita lihat di sini, terdapat dua entitas di mana desktop diartikan sebagai material dan komputer ialah value akhirnya. Kemudian, pada location dimulai pada material datang hingga produk import. Lalu, kemudian ada nilai kapasitas dari setiap location. Lanjut di sebelahnya terdapat operation dari setiap entitas. Dan terakhir, ada waktu perpindahan entitas dari lokasi satu ke lokasi selanjutnya. Untuk itu, mari kita mulai. Baik, saat ini kita sudah memasuki pada aplikasi ProModel. Sebelum kita memulai, pertama-tama kita harus men-setting terlebih dahulu aplikasi ProModel ini ke dalam mode student. Dengan cara, yang pertama kita klik file di ujung kiri atas. Setelah itu kita klik new. Lalu kita pilih browse pada graphic library. Setelah itu kita cari student. Lalu kita klik open. Dengan seperti ini, aplikasi setelah kita klik OK sudah memasuki mode student di aplikasi ProModel. Kita masukkan terlebih dahulu titelnya. Lalu kita klik OK. Selesai. Lanjut, setelah kita sudah setting terlebih dahulu seperti tadi, maka saat ini kita sudah bisa lanjut ke dalam pembuatan simulasinya. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu location-nya dengan cara klik view, klik location. Selanjutnya kita bisa memilih beberapa graphics untuk menandakan location yang akan kita buat pada simulasi ini. Baik, untuk memilih icon pada location di bawah ini, kita dapat memilih dari grafik. Kita memilih pick up sebagai icon tanda tangan barang untuk pick up, kemudian klik di layout. Kita juga bisa memperluas
kembali. Untuk menuju pada impor atau proses pengiriman barang setelah jadi. Baik, setelah semuanya sudah tersusun, langkah selanjutnya ialah kita definisikan capacity pada setiap location sesuai dengan data yang sudah kita miliki tadi. Dan kita juga harus rename data pada location sesuai dengan tabel yang kita miliki. Baik, setelah semuanya sudah sesuai, dimulai dari capacity dan location sudah sesuai dengan data yang sudah kita miliki, langkah selanjutnya ialah kita dapat memperindah layout kita dengan cara pertama kita klik kreatif. Setelah itu kita matikan centang pada bacaan new ini. Matikan. Lalu selanjutnya kita bisa klik pada pick up atau yang ada di kedatangan barang ini di layoutnya. Lalu kita bisa klik grafik baru. Baik, kita juga bisa menambahkan counter untuk menghitung setiap entitas pada masing-masing location-nya. Baik, langkah selanjutnya adalah menentukan entities dengan cara klik view, lalu entities yang kita pilih di sini output palette sebagai barangnya, lalu barrel top sebagai raw material dan gear sebagai produk akhirnya. Lanjut, setelah kita menentukan entitas, selanjutnya ialah kita pilih kedatangan barangnya. Klik arrival, lalu kita klik output palette sebagai kedatangan barang. Setelah itu, kita pilih processing untuk mendefinisikan setiap prosesnya. Baik, langkah selanjutnya ialah kita definisikan processing dari layout ini dengan cara kita mulai dari kedatangan barang menuju conveyor, lalu dari conveyor menuju unboxing material. Dari unboxing material itu barang sudah dibongkar atau sudah dibuka menjadi part-part yang kecil atau jadi bahan mentah. Kita menggunakan barrel top A, lalu klik unboxing material menuju conveyor, lalu dari conveyor menuju ke proses produksi. Dari keluaran proses produksi, dikarenakan barang sudah jadi gear, maka kita berubah entity menjadi gear. Lalu dari proses produksi menuju conveyor, lanjut dari conveyor menuju quality control, lanjut dari quality control menuju conveyor, dan conveyor menuju import. Setelah itu dari import menuju root to exit sebagai tanda bahwasannya proses ini sudah selesai. Kemudian kita definisikan waktu proses operasian pada setiap entities sesuai data yang sudah kita miliki tadi. Dan juga kita merubah atau menambahkan waktu perpindahan location-nya. Baik, kita sudah selesai membuat modelnya.
sekarang ialah kita membuat simulasinya. Sebelum kita membuat simulasi, pastikan kita sudah men-save data promodel ini dengan cara klik file, lalu klik save as. Kita mau ditaruh di mana filenya, lalu kita klik, lalu kita save. Selanjutnya adalah kita klik simulation, lalu klik options, lalu pada run kita isi waktu selama simulasi ini bekerja. Kita isi 8 jam waktu simulasi ini bekerja, lalu kita tekan tombol OK, lalu kita kembali lagi klik simulation dan run. Oke, simulasi sedang berjalan, kita tunggu hasilnya sampai keluar. Baik, simulasi sudah selesai, saatnya mengecek hasilnya. Kita klik yes, maka akan keluar hasilnya. Tunggu sebentar. Berikut ialah hasilnya. Bisa kita lihat di sini, tanda merah merupakan bottleneck, tanda hijau merupakan proses. Jadi selama 8 jam tersebut, total gear yang dihasilkan ialah 219 dengan masih adanya bottleneck pada prosesnya. Untuk itu kita harus berubah atau memperbaiki agar tidak ada bottleneck pada simulasi kali ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam tahap perbaikan. Untuk pengoptimalan agar pada proses produksi ini tidak terjadi lagi bottleneck sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita sudah memiliki dua variabel, yaitu variabel capacity dan variabel operasi atau operasi. Di antara kedua variabel ini, kita harus menjadikan salah satunya variabel tetap atau variabel bebas. Dimana pada kali ini kita menjadikan waktu operasi sebagai variabel tetapnya. Nah, yang pertama kita harus menghitung waktu total operasinya. Nah, selanjutnya frekuensi. Frekuensi ini didapat dari capacity dibagi dengan total operasi. Bisa kita lihat bahwasannya frekuensi yang dihasilkan pada setiap lokasinya itu berbeda-beda. Untuk menghilangkan bottleneck, kita perlu menyamaratakan frekuensinya. Kita memilih frekuensi kedatangan barang sebagai acuannya, yang artinya nanti setiap lokasi memiliki frekuensi yang sama, yaitu 37,5. Baik, selanjutnya ialah menentukan kapasiti baru. Kapasiti baru didapat dari 37,5 dikali dengan total operasi. Dikarenakan hasil dari kapasiti yang baru itu bilangan bulat, maka kita perlu melakukan pembulatannya terlebih dahulu. Oke, kita sudah mendapatkan new capacity yang baru. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasinya.
Baik, kita sudah masuk kembali ke dalam aplikasinya. Selanjutnya kita rubah capacity yang lama, kita ganti ke dalam capacity yang baru setelah kita hitung tadi. Dengan cara kita klik build location, kita rubah capacity yang lama ini ke new capacity yang tadi kita baru hitung. Baik, kita sudah merubah capacity yang lama ke dalam capacity yang baru. Selanjutnya kita run kembali. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, hasil sudah selesai. Kita klik yes. Oke guys, bisa kita lihat pada hasil scoreboard Pro Model kali ini bahwasannya hasil produksi meningkat, didapat 330 dan waktu rata-rata dalam sistem menurun dari yang sebelumnya. Dan juga bisa kita lihat pada entity stage tidak terdapat lagi bottleneck, yang menandakan operasi ini sudah berjalan secara optimal. Dan kita pada fokus pada multiple capacity location stage, tidak ada lagi bottleneck-nya dan waktu proses meningkat serta waktu idle time menurun. Jadi apakah teman-teman sudah paham kurang lebih cara penggunaan aplikasi Pro Model ini dalam membantu kita mensimulasikan proses produksi ataupun lain sebagainya, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui dari awal hingga akhir sampai apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada proses yang sedang Anda simulasikan atau yang sedang ingin Anda simulasikan. Kesimpulan dari video ini yaitu proses produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran, seperti barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bottleneck proses dan menemukan solusi untuk meningkatkan produktivitas. Pro Model adalah teknologi simulasi untuk merencanakan proses manufacturing, logistik, dan operasi lainnya. Sistem merupakan rangkaian komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan simulasi adalah proses pembelajaran dengan situasi tiruan untuk memahami konsep dalam konteks yang realistis. Model adalah representasi dari objek, sistem, dan atau proses yang membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, pemahaman asisten lab terhadap aplikasi Pro Model perlu disamakan agar semua yang tersampai kepraktikan sama baiknya. Yang kedua, diperlukan inovasi kasus agar jangkauan permasalahan dalam praktikan tidak terbatas modul. Demikianlah presentasi tugas video ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.